Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Veronica Mogi. Saya merupakan mahasiswi aktif pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Materi kami ini sebagai pemenuhan nilai tugas mata kuliah Kapitas Selekta Masalah-Masalah Politik. Saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai persoalan yang lagi hangat-hangatnya dan nampaknya akan selalu hangat di negeri kita ini, yakni korupsi. Tindakan penyelewengan kekuasaan ini semakin marak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Beberapa kepala daerah telah terciduk dan baru-baru ini menjadi awal tahun yang kelam bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sebab Bupati Manggarai Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan aset tanah pemerintah. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yakni Bapak Ahmad Syafruddin SIP MA dan anggota-anggota kelompok 7 ada Winda Riandarkoso, Rivaldo Vieira do Amaral, Katarina Ugete, Yohanes Eukeban, dan saya sendiri, Maria Veronica Mogi. Ketika situasi sulit menyerbu negeri, yang hadir di hati pejabat bukanlah empati. Sibuk sana, sibuk sini, bukan rakyat yang jadi topik. Malah uang dan tahta yang lebih menarik. Terlihat baik menapak susah bukan niat, tapi muslihat biar rakyat suka. Di negeri yang penuh intrik, korupsi seolah jadi perkara lumrah, biar rakyat teruk menggoyak dompet mencari makan. Asal pejabat duduk manis mendapat uang, tugas negara seolah terselesaikan. Lagi dan lagi, hak rakyat dicabut, kewajiban rakyat berjalan terus. Sekali lagi, soal korupsi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan dan sebagainya, yaitu untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sangat jelas ya bahwa orang yang salah menyalahgunakan amanah untuk kepentingan diri sendiri, itulah disebut korupsi. Selanjutnya menurut para ahli, yang pertama ada W.J. Puewarda-Rintos. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penipuan uang sogok, dan lain sebagainya. Berikutnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 menjelaskan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya di pasal 3 juga tertera bahwa korupsi adalah setiap orang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik, dari saya itu saja. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman kelompok yang lain. Perkenalkan, nama saya Winda Riandarkoso. Saya dari kelompok 7 mata kuliah Kapitas Selekta yang diampu oleh Pak Ahmad Syafruddin. Dalam pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis korupsi yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Barat. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari korupsi itu sendiri. Jadi korupsi adalah tindakan untuk memperkaya diri. Dan jenis korupsi yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Barat adalah jenis korupsi uang negara,
di mana Bupati Manggarai Barat telah menyalahgunakan jabatannya untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Barat yaitu pengalihan lahan milik pemerintah daerah yaitu seluas 30 hektar. Tanah tersebut beralokasi di Kerangga, Toro Lama, Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kejaksaan Tinggi NTT telah menetapkan 16 orang tersangka termasuk Bupati pada Kamis 14 Januari 2021. Sejumlah tersangka langsung diberangkatkan ke Kupang untuk ditahan. Sementara Bupati belum bisa ditahan karena masih harus menunggu surat dari Kemendagri Tito Karnavian. Tim penyidik Kejati NTT telah melakukan penyitaan sejumlah uang aset tanah seluas 30 hektar dan 2 hotel. Penetapan para tersangka sekaligus penahanan setelah ditemukannya 2 alat bukti yang cukup sebagaimana dalam pasal 183 KUHP dan adanya alasan objektif maupun subjektif sebagaimana dalam pasal 21 KUHP. Dan kerugian yang dialami oleh pemerintah akibat penjualan tanah Labuan Bajo. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Yulianto menyebutkan kerugian negara dalam kasus korupsi penjualan aset tanah milik pemerintah seluas 30 hektar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai mencapai 1,3 triliun. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Nusa Tenggara Timur pada Kamis 14 Januari 2021 secara resmi telah menyerahkan hasil audit kepada Kejaksaan Tinggi NTT. Menurut dia, kerugian negara dalam kasus penjualan aset tanah seluas 30 hektar di Labuan Bajo lebih kecil dari perkiraan Kejaksaan NTT yaitu sebesar 3 triliun. Perkiraan Kejaksaan Tinggi NTT sebesar 3 triliun merupakan estimasi dari Kejaksaan, namun setelah melalui proses audit yang dilakukan BPKP, maka kerugian negara hanya mencapai 1,3 triliun. Perbedaan kerugian negara yang disampaikan Kejaksaan dan hasil audit dilakukan BPKP NTT hanya berkaitan dengan angka, tetapi yang pasti telah terjadi kerugian negara hingga 1,3 triliun yang dilakukan oleh Bupati Manggarai yaitu Agustinus Chehadula. Baik, sebelum saya menjelaskan materi kami, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Katirno Pelina GT, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari kelompok 7. Kelompok kami menjelaskan tentang kasus korupsi tanah oleh Bupati Manggarai Barat. Mata kuliah Kapita Selekta Masalah-Masalah Politik, dan dosen pengampu kami Bapak Ahmad Syafruddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi terjadinya kasus korupsi tanah oleh Bupati Manggarai Barat. Kasus korupsi tanah yang terjadi di Manggarai Barat dilakukan oleh Bapak Agustinus Chehadula, Bupati Manggarai Barat. Beliau melakukan pengalihan aset tanah milik negara seluas 30 hektar dan mencapai kerugian 1,3 triliun. Kasus tersebut terjadi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Beliau ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi NTT pada hari Senin 14 Januari 2021. Pemeriksaan dimulai dari pagi hingga sore di ruang tindak pidana khusus Kejati NTT. Dalam kasus korupsi ini bukan hanya Bapak Agustinus tetapi ada 16 tersangka lainnya yang ikut terlibat. Kini sejumlah tersangka sudah berada di Kupang untuk ditahan. Sementara Bupati Agustinus belum bisa ditahan karena harus menunggu surat izin dari Kementerian Dalam Negeri. Selain Bupati, seorang pemilik hotel Veronica Syukur juga tidak ditahan karena sedang menjalani perawatan karena terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus tersebut diketahui setelah ditemukan barang bukti berupa handphone milik Bapak Bupati sendiri yang diduga terdapat percakapan tentang kasus dugaan pengalihan aset milik negara kepada pihak ketiga. Jejak diduga melakukan percakapan dengan asisten 3. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pembahasan selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang dampak kasus korupsi tanah oleh Bupati Manggarai Barat. Yang pertama, dampak korupsi tanah Bupati Manggarai Barat dilihat secara umum, yaitu A. Negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara.
dapat kita kaitkan dengan kasus yang sedang hangat di Kabupaten Manggarai Barat sekarang, di mana bupati sebagai nakoda bisa melakukan tindakan korupsi tanpa memikirkan dampak untuk negara dan masyarakat. Hal ini bisa berakibat fatal dan dampak yang ditimbulkan yaitu 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. 2. Negara mengalami kerugian senilai 3 triliun. 3. Berkurangnya aset negara. Dampak yang kedua yaitu demokrasi. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dan pemerintah karena pengabdian prosedur dan penyedotan sumber daya. Di sini saya mengambil salah satu kemampuan institusi yaitu penyedotan sumber daya. Hal ini sama persis yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Barat dan 16 lainnya di mana kasus pengalihan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini dapat disimpulkan dampak yang dirasakan demokrasi saat ini adalah lunturnya nilai kepercayaan dan toleransi. Yang kedua, dampak kasus korupsi tanah Bupati Manggarai Barat dilihat secara khusus. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini berdampak pada pembangunan sekolah, perikanan yang akan dibangun di tanah yang sedang bermasalah saat ini. Korupsi berdampak penurunan kualitas moral dan akhlak. Hal ini baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset oleh Bupati Manggarai Barat, dan korupsi juga menyebabkan hilangnya sensitivasi kepedulian terhadap sesama. Di sini saya akan memberikan solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk kasus korupsi yang terjadi. Pertama, intervensi dengan memperbaiki sistem dan perilaku setiap pejabat publik dan ASN. Kedua, transparansi sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat publik atau kecanggihan teknologi dapat menjadi salah satu sarana transparansi. Ketiga, sosialisasi secara bertahap dan berkelangsungan mengenai korupsi pada setiap lini kehidupan bermasyarakat, mulai dari sekolah hingga ruang publik. Sang koruptor harus dimiskinkan, di mana semua aset, harta benda, dan kekayaan miliknya menjadi milik negara. Lalu setiap pejabat atau ASN yang melakukan korupsi harus disingkir dari masyarakat. Lalu sanksi sosial pengkucilan dari tatanan kehidupan bermasyarakat. Hukum mati bagi para koruptor nampaknya bisa menjadi pilihan terakhir untuk memutus mata rantai korupsi dari akar-akarnya. Sekian dan terima kasih. Setiap kasus korupsi dengan alasan apapun itu tidak dapat dibenarkan karena korupsi merupakan tindakan yang tercela. Korupsi di tingkat pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan lagi merupakan hal yang baru. Dan di awal tahun ini terbukti Bupati Manggarai Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan aset tanah pemerintah daerah yang kerugiannya mencapai 1,3 triliun. Negeri ini stabil orang pintar, namun krisis orang baik. Saya pun mengambil kutipan kalimat dari Bapak Basuki Cahayapurnama yang berbunyi demikian. Ketika Anda memutuskan menjadi seorang politisi, berarti Anda siap mengorbankan diri Anda sendiri untuk kepentingan orang banyak. Kalau mau cari kaya, jangan jadi politisi. Saya kira jadi pengusaha saja. Negeri tengah susah, jangan dibuat tambah susah dengan ulah para pejabat. Katakan tidak pada korupsi. Mari bersama kawan melawan korupsi.